Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah baptisan Tuhan Yesus pada Minggu Kliwon 9 Januari 2022 dengan tema kesediaan untuk merengkuh kegagalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam panggilan beribadah. Bapak, Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memperingati kembali peristiwa pembaptisan Yesus sekaligus menjadi awal dari masa minggu biasa dengan warna liturgi hijau. Warna hijau melambangkan tanaman yang bertumbuh subur sebagai simbol jika kita turut dipanggil untuk mengalami pertumbuhan rohani dan ikut serta dalam pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka mari bersama kita turut melibatkan diri dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Ibadah Minggu Baptisan Yesus ini berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Ibu Bapak, marilah kita memasuki pembukaan dalam ibadah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mengalami pasang surut kehidupan. Ada saat kita sukses dan ada saat mana kita mengalami kegagalan. Namun kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan momentum yang tepat untuk mengalami perubahan hidup. Seperti halnya tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Ia bersedia dibaptis bersama dengan orang-orang berdosa karena Ia mau merengkuh kegagalan manusia dan bersedia menjadi penebus dosa manusia. Hal ini dilakukannya karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Bacaan dari Kolose bab 2 ayat 12. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Namun, apakah yang membedakan kita sebagai orang percaya? Yang membedakan adalah kesadaran yang membuat kita datang
dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita akui segala dosa dan kesalahan yang selama ini pernah kita lakukan di dalam doa pribadi mulai. Tuhan, inilah seluruh pengakuan kami yang kadang masih belum sepenuhnya jujur padamu. Dan tolonglah kami untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa yang sama. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita dengan penuh penyesalan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 25 bait pertama dan ketiga. Ya Allahku di cahayamu. Bapak Ibu, jemaat dimanapun berada, bersama-sama hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 41, merupakan bacaan yang cukup panjang, tapi marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, diri kita dalam doa saya hantarkan. Bapa, kami akan mendengar, merenungkan sabdamu, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Perbaharui hati kami dengan roh-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 41, Lembaga Alkitab memberi judul Orang yang buta sejak lahirnya. Yang demikian sabda Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang tidak dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu.
Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku lalu membasuh. Aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Jawab orang itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapakah yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata pada mereka, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak lahir dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang tidak melihat dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari ayat yang cukup panjang. Ini adalah ayat yang merupakan sebuah perdebatan, sebuah kenyataan yang bisa kita temui di setiap waktu, dimanapun kita berada. Karena secara umum, dalam diri kita ketika menjumpai atau menemukan yang tidak wajar, tidak normal, tidak biasanya, ganjil, aneh, negatif, gagal, buruk, jelek, semrawut. Misal ketika dekor menjadi semrawut,
dekorasinya sangat-sangat tidak lazim, tidak seperti biasa, mendadak kaya, lalu kemudian nilainya jelek. Yang terjadi adalah perdebatan yang cukup panjang, lama, berbuih-buih, debat kusir, menangi dewi, berkisar kenapa, dari mana, dan siapa. Demikian juga kita juga tidak memungkiri sifat dari kita, yaitu iri, dan tidak suka bila orang lain sukses atau lebih baik dari kita. Ayat yang panjang ini juga merupakan sebuah perdebatan ketika ada hal buruk, ada hal yang aneh, dan juga berkisar ketidaksukaan bila ada orang yang bertobat, ada orang yang sembuh. Bahkan sampai menyangkut tentang hari Sabat. Secara umum, pada hari Sabat memang tidak boleh melakukan pekerjaan, termasuk pekerjaan menyembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar yang pertama, hal dan kejadian yang buruk, salah, sedih, atau seperti tidak biasa atau lazim atau umumnya, bahkan penyakit yang susah untuk sembuh atau bahkan tidak normal, adalah untuk menyatakan pekerjaan Allah pada ayat 3. Ada tangan Tuhan di balik hal atau kejadian buruk, hal yang negatif termasuk kegagalan. Artinya, hal yang baik sedang, telah, dan akan berlangsung oleh karena kasih Allah di dalam hal yang menurut kita tidak benar, menurut kita buruk, menurut kita gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah saja, Allah yang demikian, itu juga mau hadir dalam kejadian atau hal buruk. Kenapa kita selalu menolak? Kenapa kita selalu tidak bisa menerima ketika kegagalan itu menghampiri kita? Ketika penyakit yang berat itu menimpa kita? Jadi kecenderungan menolak, tidak menerima, bahkan melawan apa yang terjadi dalam diri kita, membuat kita kehilangan fokus pada Allah. Dan kita kehabisan energi untuk berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Maka terimalah dan rengkuhlah hal atau kejadian buruk yang ada dan atau yang terjadi dalam diri kita. Yang terakhir, saya mengajak, ayat ini juga mengajak, berbahagialah, bersukacitalah, dan bersyukurlah bila kehidupan orang lain jauh lebih baik, bila rezeki orang lain jauh lebih baik, bila kesehatan orang lain jauh lebih baik, bahkan ketika orang lain diberi berkat lebih dari kita. Karena semuanya sudah menerima pandumanipun. Baik itu panduman, baik itu bagian yang kita terima di bumi, ataupun nanti bagian yang akan kita terima di surga. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita berdoa. Bapa di surga, ketidaksiapan, ketidakterimaan, bahkan menolak dan melawan ketika ada hal-hal buruk, ada hal-hal negatif, bahkan kegagalan, kerapuhan, kekurangan itu ternyata ada pada diri kami. Dan kami juga menolak, kami juga tidak siap ketika orang lain di sekitar kami lebih bahagia, lebih diberkati ketimbang kami. Inilah yang terjadi ketika orang buta disembuhkan. Mereka menanyakan dari mana asal dosanya. Mereka tidak bersyukur bahwa orang buta ini sudah sembuh, sudah bertobat, bahkan menyalahkan banyak pihak. Kami seringkali gagal menemukanmu di tengah kegagalan. Kami seringkali tidak bisa fokus ketika kehidupan kami mengalami penderitaan. Syukur padamu, firman ini mengingatkan kami bahwa di balik semua kegagalan, di balik semua hal buruk, peristiwa musibah dan sebagainya, ada kehendak Tuhan yang ingin Engkau nyatakan. Baik itu kehendak untuk kami di bumi maupun nanti ketika kami di surga.
Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi, setiap jemaat, setiap keluarga, setiap kehidupan kami. Sempurnakan doa ini di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 yang berkata, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Ya Tuhan yang penuh kemuliaan, seringkali kami menjauh dan menolak kegagalan karena kami menganggap itu buruk dan tidak baik. Bahkan sering memarahi anak-anak bila gagal. Tetapi justru Engkau mengajak kami untuk menerimanya, memandang dengan positif untuk sebuah hal yang baik di masa yang akan datang. Gagal dalam rezeki, jodoh, prestasi, keluarga, pelayanan, mewujudkan cita-cita, dan masih banyak lagi. Ternyata itu adalah rahmat-Mu untuk makin menyadarkan kami, siapa kami dan siapa Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan berdoa bersama doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama-sama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memberi pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan di dada sebelah kiri. Kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, wujudkanlah damai sejahtera dalam kehidupan saudara melalui kesediaan untuk merengkuh kegagalan dan melangkahlah lebih baik untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Dia mengerti. Natasha Nikita.